Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan saya Ayu Putri dalam acara Semai Ramadan, Semarak Kedamaian Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan Pak Dodi Yudhistira di sebelah saya. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang segala sesuatu tentang pengadilan agama. Nah, bagaimana Pak Dodi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semarak Kedamaian Ramadan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang untuk mengikuti acara ini. Kami dari Pengadilan Agama Gianyar akan memberikan beberapa hal, menyampaikan beberapa hal terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Gianyar. Nah, kira-kira apa yang mau Mbak Ayu tanyakan ini? Nah, sebelum menelisik lebih jauh ke sana, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan pengadilan agama. Yang pertama kita harus tahu apa itu pengadilan agama. Nah, silakan Pak. Baik, jadi pengadilan agama ini harus sahabat-sahabat semua ketahui, ini adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ada di negara kita. Itu ya. Itu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia itu kan Mahkamah Agung dengan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya. Itu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu disebutkan. Salah satunya ya pengadilan agama, di samping pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, yang satunya pengadilan agama. Jadi ada 4 pengadilan. Nah, itu salah satunya pengadilan agama. Itu. Terus perbedaan antara pengadilan negeri, pengadilan agama dan yang lain-lain tuh apa Pak? Pengadilan agama itu hanya istilah. Sebetulnya itu family law kalau di luar negeri itu. Pengadilan keluarga. Mahkamah Syariah kalau di Aceh itu ya. Jadi pengadilan agama itu sebetulnya pengadilan keluarga untuk menangani perkara-perkara yang kaitannya dengan keluarga, tapi dikhususkan untuk masyarakat yang beragama Islam gitu. Seperti perkara sengketa perkawinan, sengketa warisan, sengketa hibah, sengketa wasiat, sengketa wakaf, dan yang terakhir itu sengketa ekonomi syariah. Itu pengadilan agama. Jadi semua yang terkait dengan masyarakat Islam gitu, atau masyarakat yang non muslim tapi menundukkan diri pada hukum Islam. Ketika ada sengketa, itu yang menyelesaikannya adalah pengadilan agama. Begitu. Perbedaan dengan pengadilan negeri, untuk penyelesaian sengketa-sengketa selain untuk penyelesaian sengketa-sengketa keluarga selain umat Islam itu di pengadilan negeri. Misalnya ada orang yang bercerai, ini dilihat dulu dia menikah secara apa? Secara Islam. Berarti di pengadilan agama dia selesaikan perceraiannya. Kalau misalnya dia menikah secara Hindu atau sekarang beragama Hindu, berarti di pengadilan negeri. Secara Kristen di pengadilan negeri, secara Buddha di pengadilan negeri juga. Nah, yang pengadilan agama itu khusus hanya yang yang perkawinannya secara Islam dan masih beragama Islam. Tapi kalaupun misalnya dia sekarang murtad dulu atau keluar dari Islam, dulu menikahnya secara Islam, ketika ada sengketa perkawinan, ada perceraian, diselesaikannya juga tetap di pengadilan agama. Begitu. Itu perbedaannya. Secara garis besar kasus yang ditangani ini sama, hanya saja yang di pengadilan agama ini khusus untuk orang-orang muslim. Iya, gitu, Pak. untuk perkara-perkara perdata khusus istilahnya ya. Tapi ada juga pengadilan agama yang menangani perkara pidana, yaitu di Aceh. Tapi itu namanya kan Mahkamah Syariah. Tidak semua pengadilan agama di Indonesia itu bisa menangani perkara pidana. Hanya di Aceh itu pun hanya kasus-kasus tertentu seperti halwat atau maisir, judi gitu kan, atau ya hanya masalah perjudian, terus halwat itu pacaran, yang gitu-gitu aja ya. Hanya itu aja yang di Aceh ya. Tapi untuk yang lainnya tetap di pengadilan agama atau di pengadilan negeri. Untuk perkara-perkara pidana pembunuhan, korupsi atau lain sebagainya itu di pengadilan negeri gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi Pak tentang produk-produk yang ditangani oleh pengadilan agama.
Jadi pengadilan agama itu kewenangannya itu banyak, Mbak, ya. Kalau mungkin di luar sana banyak yang mendengar kalau pengadilan agama itu hanya masalah perkara cerai saja gitu, itu enggak pas sebetulnya, karena ada juga perkara-perkara lain yang ditangani oleh pengadilan agama. Nanti bisa dibaca di pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 atau perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atau Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, gitu ya. Di situ disebutkan bahwa perkara yang ditangani oleh pengadilan agama diantaranya satu, sengketa perkawinan. Itu turunannya banyak sengketa perkawinan itu. Terus ada sengketa waris, ada sengketa wasiat, hibah, zakat, sodako. Bahkan yang paling terakhir sejak 2006 itu pengadilan agama juga menyelesaikan perkara-perkara di bidang sengketa ekonomi syariah. Jadi kalau misalnya mbaknya ada bermasalah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, itu diselesaikannya di pengadilan agama, begitu. Oke, coba ya. Prosedurnya mudah sekali, Mbak, ya. Pertama, bisa masyarakat ini datang langsung ke pengadilan agama. Mereka datang ke sana membawa surat gugatan, kalau misalnya mengajukan gugatan, terus nanti didaftarkan, membayar sejumlah uang panjar biaya perkara namanya. Nanti tinggal tunggu panggilan, sidang, ikuti proses persidangan sampai putus. Itu hanya itu saja sebetulnya garis besarnya. Tapi bisa juga masyarakat itu mengajukan gugatan secara elektronik kalau sekarang. Artinya bisa mereka mengajukan daftar dari rumah, online. Bisa dari rumah online, terus bayarnya secara online juga. Nanti nunggu panggilannya juga disampaikan secara online lewat email gitu ya. Nanti hanya sidang pas sidang pertama saja. Nanti untuk sidang-sidang berikutnya kalau pihak tergugatnya hadir itu dan dia bersedia melaksanakan sidang secara online juga, maka sidang selanjutnya secara online. Kecuali untuk pembuktian dan baca putusan nanti baru pembuktian. Kalau baca putusan juga bisa online juga. Gitu. Jadi sekarang lebih mudah untuk karena zaman teknologi gitu kan. Jadi dipermudah seperti itu. Gitu. Dari beberapa kasus yang sudah dipaparkan tadi, Pak, kasus apa yang sekiranya paling banyak pengaduan masyarakatnya ke pengadilan agama ini? Yang paling banyak tetap sampai sekarang ini ya masih banyak perceraian sih. Perceraian yang paling mendominasi hampir di semua pengadilan agama itu di seluruh Indonesia ya hampir semuanya perceraian. Baik itu perceraian yang diajukan oleh istri, cerai gugat namanya, ataupun perceraian yang diajukan oleh suami, namanya cerai talak, itu kan jatuhan talak. Itu tetap perceraian mendominasi gitu. Terus ada nggak, Pak, kasus yang rumit gitu untuk ditangani, butuh jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan satu kasus tersebut? Ada, banyak ya. Jadi misalnya perceraian yang diakumulasikan dengan gugatan harta bersama atau gonogini itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pasti lama itu karena apalagi kalau misalnya hartanya banyak itu kan, karena tahapan-tahapan persidangannya juga biasanya lama itu, belum pembuktiannya, belum pembagiannya dan lain sebagainya. Ada juga perkara warisan misalnya, perkara warisan itu juga lumayan menyita waktu banyak ya, karena kita juga tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan suatu persidangan dan mengabaikan kebenaran materialnya gitu ya. Jadi kita harus mencari kebenaran material kan, dan kebenaran formilnya. Jadi yang formilnya juga jangan diabaikan, yang materialnya juga kita cari kebenarannya seperti apa. Artinya hakim itu tidak boleh memutus asal-asalan. Dia harus bisa buktikan dulu apakah yang dia adili ini betul adanya atau tidak gitu ya. Jangan sampai yang diadili ternyata salah nih. Kalau salah kan dosa nih, hakimnya juga ikutan dosa kan, begitu. Itu mungkin. Selain itu, pengadilan agama juga sekarang ada beberapa inovasi di pengadilan agama Gianyar, seperti ada gugatan mandiri keliling ya. Jadi ada gugatan mandiri, nanti kami kerjasama dengan KUA akan menaruh di situ barcode untuk gugatan mandiri.
Jadi masyarakat untuk membuat gugatan itu bisa bikin sendiri, ngetik sendiri. Yang penting ada laptop, ada komputer, bisa ngetik sendiri, bikin gugatannya sendiri gitu. Terus yang kedua, ada juga inovasi dengan kerjasama dengan Bimas Islam, itu namanya Cantik Sehari, itu yang baru di launching beberapa minggu yang lalu, itu mengenai pencatatan isbat nikah 1 hari. Jadi orang yang setelah isbat nikah, dia harus mencatatkan, diganti dengan buku nikah penetapannya, itu bisa 1 hari selesai. Ada juga inovasi kami itu mobil informasi keliling, nanti mungkin mulai bulan Juni baru beroperasi. Setiap 2 minggu akan berjalan ke satu tempat yang di sana banyak komunitas muslimnya, mungkin untuk memberikan informasi secara cuma-cuma. Image pengadilan agama itu bukan hanya tempat orang bercerai, bukan gitu ya. Jangan sampai orang ini tempat orang cerai, enggak juga. Tapi buatlah image bahwa pengadilan agama itu tempat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh keluarga, gitu ya, terutama masalah rumah tangga mungkin. Karena tidak sedikit orang yang datang ke pengadilan agama niatnya mau cerai, setelah dimediasi juga balik lagi baikan lagi dengan suaminya atau dengan istrinya. Atau masalah-masalah lain, warisan misalnya, rebutan warisan, ketika diajukan ke pengadilan agama, dimediasi, akhirnya bisa damai, dibagi secara sukarela. Ada banyak yang seperti itu. Jadi ini lembaga kita, lembaga negara, silakan selesaikan permasalahan keluarga Anda di pengadilan agama untuk yang muslim ya. Jangan ada lagi mestinya cerai liar, jangan ada lagi mestinya. Misal cerai liar, saya talak kamu, sudah nggak muslim lagi, karena kita ada lembaganya, gitu ya, ada lembaganya. Kasihan para perempuan, para ibu, para anak yang ditinggal begitu saja oleh suaminya karena merasa suaminya sudah menceraikan. Saya sudah ceraikan kamu, begitu kan. Nah, padahal secara negara belum tertulis. Ibu ini juga tidak punya kekuatan hukum apa-apa, gitu kan. Tapi kalau di pengadilan agama, bercerai di pengadilan agama, nanti ada akta cerai namanya. Tuh. Yang kedua, mengenai saat ini ada juga aturan mengenai perkawinan di bawah umur ya, di bawah umur. Ini mungkin perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, para pemirsa ini, bahwa perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan yang sudah yang terbaru ya, bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan calon mempelai itu sama 19 tahun gitu ya, 19 tahun. Jadi kalau misalnya ada di antara pemirsa atau keluarganya yang belum berusia 19 tahun nekat mau nikah, jangan nikah lari, datanglah ke pengadilan agama, ajukan namanya perkara dispensasi kawin, gitu ya, dispensasi kawin. Datang ke pengadilan agama, orang tuanya yang datang, ajukan perkara dispensasi nikah, nanti diperiksa oleh hakimnya, kalau layak untuk dinikahkan, dinikahkan, diberikan dispensasi, dinikahkan oleh KUA. Tapi kalau menurut hakimnya, oh tidak, belum layak ini untuk menikah, ya tidak akan diberi dispensasi. Tahan dulu, sabar dulu sampai usianya cukup 19 tahun. Mungkin itu biar untuk menekan angka-angka perceraian. Betul. Ya, Pak, ya. 1 untuk menekan angka perceraian, 2 untuk menekan perkawinan dini ini, ya, pernikahan dini. Karena saya prihatin ya, anak-anak masih muda sudah nikah, taunya setelah nikah hanya bertahan sebentar, datang lagi kan ke pengadilan agama, cerai lagi. Nah, itu yang harus kita waspadai, karena bagaimanapun ini generasi muslim ini yang harus kita jaga, ini generasi kita. Bagaimana kalau generasi kita orang tuanya cerai kawin, anak-anaknya gimana? Nah, itu yang harus kita jaga, gitu ya. Sebagaimana maqasidus syariah, hifzun nasl, gitu kan, menjaga keturunan. Itu salah satunya kan itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Demikianlah perbincangan saya dengan Pak Dodi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua dan menambah ilmu serta wawasan. Nah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.